Kalau ajaran ini bisa bijaksana dan bisa tidak. Karena apa? Karena masih sangat mungkin sekali untuk didiskusikan bersama-sama. Untuk kita lihat dari sudut pandang yang luas, yang berbeda-beda. Jadi, doktrin atau ajaran itu belum final. Tidak ada universal doktrin. Kalau universal wisdom ada, kebijaksanaan itu bisa universal. Tapi kalau ajaran, itu tergantung dari tempat di mana ajaran itu muncul. Desa mawa cara, negara mawa tata. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi doktrin atau ajaran ini akan berbeda-beda di setiap tempat. Nah, dalam pemikiran itu saya mengantarkan kepada Anda semua tentang doktrin, tentang ajaran. Atau kemudian ketika saya memberi nama secret doctrine, artinya ada ajaran-ajaran rahasia. Rahasia itu bukan berarti kemudian disembunyikan, tidak. Tidak semua masyarakat umum bisa memaknai ajaran itu. Jadi makanya kemudian itu dinamakan rahasia. Bukan kemudian tersembunyi yang sangat misteri, itu tidak. Karena memang ada ajaran yang untuk masyarakat umum karena dia belum siap untuk memahami lebih lanjut tentang metafora atau sebuah perumpamaan-perumpamaan ketika orang-orang tua itu memberitahu kepada anak-anak muda. Dan kadangkala kebanyakan orang-orang tua menggunakan cerita-cerita, menggunakan alegori-alegori, menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam mengajarkan sesuatu. Makanya saya sebut sebagai the secret doctrine, karena kadangkala kita perlu membuka makna perumpamaan sehingga kita tahu makna yang cocok di dalam kehidupan kita, tempat kita hidup, masyarakat kita, sekeliling kita, lingkungan kita. Oke, saya mulai dari sini. Agama itu menjadi doktrin yang akhirnya menjadi dogma. Mengapa? Karena kalau agama itu dilihat sebagai ajaran, itu sangat baik, fine, sangat membantu manusia untuk tumbuh. Agama sebagai ajaran ya, sangat membantu manusia untuk tumbuh moralitasnya, tumbuh budi pekertinya, ya kesadaran akan morality, kesadaran akan budi pekerti, dan tentu moral dan budi pekerti itu akan mendukung manusia tidak berbuat chaos di dunia. Nah, kalau intinya adalah tidak berbuat chaos, karena kalau setiap manusia kemudian tidak bertanggung jawab dan tidak memahami konsekuensi dirinya, ini penting banget ya, tidak bertanggung jawab, tidak konsekuen, itu kehidupan chaos. Orang akan bertindak semaunya. Dia mungkin akan merampas hak orang lain, merugikan orang lain, kemudian mencari untung dirinya sendiri sebesar-besarnya. Ini kan bisa chaos karena dia tidak tahu tanggung jawab dan tidak tahu konsekuensi. Sama di tahun baru ini kan mumpung karena tahun baru. Tahun baru bikin resolusi. Kemudian kalau kita lihat di media sosial, hampir semua media sosial, resolusi itu adalah apa yang ingin saya capai. Oh, tahun depan saya ingin punya rumah baru, ingin punya mobil, pekerjaan baru, penghasilan di atas sekian puluh juta, kemudian pencapaian ini, itu. Kita lihat bersama-sama bahwa semua resolusi janji terhadap diri sendiri ya, itu resolusi. Betapa semua resolusi itu adalah aku ingin mencapai sesuatu. Aku ingin mendapat sesuatu. Aku ingin meraih sesuatu. Aku ingin memiliki sesuatu. Betapa sebagian besar kebanyakan seperti itu. Nah, kalau
kita tidak hati-hati kemudian terjebak dengan resolusi yang ingin mencapai semua hal tentang diri kita, maka bisa jadi kehidupan ini akan menjadi chaos. Karena kita akan berlomba-lomba, yang sini harus mendapatkan apa yang diresolusikan, yang sini juga kemudian akan berbenturan. Kalau ahli-ahli motivasi mengatakan harus ada persaingan. Di dalam hidup harus ada persaingan untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Number one, kalau bisa better, kenapa good gitu kan? Kalau bisa mencapai sesuatu yang lebih baik, kenapa puas dengan hasil yang baik? Kalau bisa mencapai angka 1, kenapa puas di angka 2 gitu? Kalau bisa mencapai titik puncak, kenapa puas hanya ada di tengah-tengah? Nah, kita memang dididik untuk bersaing. Otak reptil kita, otak purba kita, itu sangat senang dengan persaingan. Orang memiliki mobil baru, kemudian Anda digosok sedikit, sehingga mempunyai ambisi untuk membeli mobil melebihi tetangga Anda yang beli mobil baru, sangat suka sekali. Ada tetangga beli rumah, kemudian Anda digosok sedikit otak purba Anda, kemudian Anda berlomba-lomba untuk membeli rumah lebih bagus dari rumah tetangga yang Anda beli, itu sangat mudah sekali. Otak reptil, otak purba Anda yang berisi memori-memori tentang persaingan. Kalau peradaban semakin maju, kemudian kita membangun peradaban yang berbudi pekerti dan bermoral yang baik, bukankah persaingan-persaingan itu mesti harus kita eliminasi? Nah, kemudian kalau ada resolusi atau janji diri bahwa tahun depan saya akan memberikan manfaat yang lebih baik atau lebih luas kepada masyarakat gitu. Kemudian orang bilang, wah terlalu moral sekali gitu. Sok suci. Atau kemudian sok spiritual gitu. Padahal ini meminimalis kita untuk chaos. Untuk tidak memelihara otak purba kita, otak reptil kita untuk bersaing menjadi yang terbaik, menjadi yang pemenang, untuk menjadi yang lebih dari apa yang kita lihat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau itu menjadi hal yang bisa mendidik, saya katakan mendidik ya. Mendidik kita untuk bermoral dan budi pekerti yang semakin relevan dengan zaman yang sedang kita tapaki atau sedang kita jalani ini, mengapa tidak? Oke. Kemudian, kalau tadi saya katakan bahwa ketika agama itu ajaran, itu menjadi sangat baik. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa di tahun ini ketika saya menerapkan satu ajaran, mungkin di tahun depan, di tahun 2 tahun berikutnya, di tahun 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, ajaran yang saya gunakan di tahun pertama itu nggak relevan lagi di tahun 10. Dan kalau kita menyadari bahwa ajaran agama yang 10 tahun yang lalu kita gunakan di 10 tahun ke depan itu nggak relevan, kemudian apa yang kita lakukan? Merevisi. Atau kemudian kita memaknai kembali. Dan ajaran itu tidak menjadi kaku. Tidak menjadi satu ajaran yang berlaku seumur hidup. Ketika satu ajaran berlaku seumur hidup, itu akan menjadi dogma. Dan ketika itu menjadi dogma, itu adalah hal yang tidak bisa dibantah. Nah, ketika hal itu tidak bisa dibantah, maka itu akan menyebabkan kita menjadi kaku, kita tidak punya pilihan, dan kita hanya ditakut-takuti oleh sesuatu di balik tindakan yang melanggar dari ajaran itu. Nah, karena itu maka kemudian agama tidak hanya menjadi ajaran, tapi dia menjadi dogma yang menggunakan kata-kata firman Tuhan. Itu selesai. Kalau sudah ajaran itu dikatakan firman Tuhan, itu selesai. Karena Anda nggak bisa membantah. Otoritas Tuhan itu didatangkan untuk tidak bisa dibantah.
Kalau Tuhan diyakini yang maha besar, yang maha mengatur segala-galanya bagi manusia, maka apakah manusia berani membantah Tuhan? Jadi the secret-nya adalah, ajaran rahasianya adalah, ketika satu ajaran itu jadi dogma, hadirkanlah Tuhan. Supaya ajaran itu tidak bisa dibantah. Anda bisa membantah buku saya, tentu saja. Karena saya tidak menghadirkan Tuhan dalam buku saya. Kalau saya mengatakan di dalam buku saya bahwa ini adalah firman Tuhan, ketika orang membantahnya berdosa akan masuk neraka, nggak ada yang berani bantah buku saya. Karena saya menghadirkan Tuhan untuk melindungi pendapat. Padahal itu pendapat saya. Saya lindungi dengan firman Tuhan. Sehingga nggak ada orang yang berani membantah. Nah, tetapi ketika sebuah ajaran tidak dibantah, tidak dikritisi ulang, tidak kita lihat dari sudut-sudut yang lain, maka dia akan menjadi dogma. Nah, karena itu maka saya berharap teman-teman semua bisa membantah buku saya. Karena itu maka kemudian pola pikir kita dan peradaban itu menjadi ada. Peradaban itu menjadi maju. Tentu saja, bantahan Anda, cara berpikir Anda yang kritis itu harus ada dasarnya. Harus ada sebuah cara pandang yang mendasari Anda mengapa Anda tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang sedang Anda lihat.